Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran sejarah Indonesia, di awal telah kalian saksikan atau baca sinopsis surat dari kedua orang tua Anda untuk Anda, betapa mereka menyayangi Anda, mencintai Anda dari Anda lahir hingga dewasa saat ini, menemani Anda di rumah saat pembelajaran, merupakan suatu panutan bagi Anda, karena tanpa mereka Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa, bisa menginginkan apa yang Anda mau, karena kedua orang tua Anda lah saat ini yang menjadi penopang Anda. Sekali lagi harapan Bapak, sayangi kedua orang tua Anda, cintai kedua orang tua Anda, jangan sia-siakan mereka. Berdoa selalu untuk kedua orang tua Anda. Semoga kedua orang tua Anda diberikan selalu kesehatan dan dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa bersama Bapak Andi dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 IPS dan Bahasa di SMA Setiabudi Sunaliat Bangka. Pagi ini kita akan melakukan pertemuan ketiga dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bapak akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah menonton tayangan-tayangan yang kami buat. Kami berharap untuk membiasakan share lewat link YouTube langsung tanpa mengupload ulang, menulis sekilas komentar atau sekedar absen di channel resmi YouTube SMA Setiabudi Sunaliat Bangka. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe dan like sebagai penyemangat kami agar channel ini tetap diminati dan bertahan. Nah, kita akan masuki tutorial pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebelum kita memasuki sub materinya, Bapak akan bacakan dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar sejarah Indonesia. Kompetensi inti atau pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti keterampilan yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar pada pengetahuan yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanesoid, Proto, dan Neotero Melayu. Kompetensi dasar pada keterampilan yaitu menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanesoid, Proto, dan Neotero Melayu dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran: pertama, melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Pengertian: sejarah adalah ilmu tentang asal-usul dan perkembangan peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Konsep berpikir yang logis dalam sejarah adalah suatu peristiwa dari suatu waktu ke waktu tertentu secara berurutan berdasarkan waktu terjadinya. Nah, kita akan memasuki submateri yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Ada lebih dari 500 suku bangsa Indonesia. Menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini. Dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu,
Kedua ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pendatang baru berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Mereka oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita akan membahas tentang Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik, diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Mereka mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di kepulauan Indonesia. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu melebur yang kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Ras Proto-Melayu mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam, mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru. Yang kedua, kita membahas tentang Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara dengan membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Peradabannya lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu karena dapat membuat perkakas dari perunggu, ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Persebaran alat-alat yang ditinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah sudah mampu membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian, mempunyai peradaban pelayaran lebih maju hingga mencapai kepulauan Jepang dan Madagaskar. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu membaur dan menjadi penduduk di kepulauan Indonesia dan sulit dibedakan. Proto-Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi. Deutero-Melayu meliputi penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua. Kita membahas yang ketiga, yaitu Melanesoid. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid, tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau sebelah timur Iran dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia, di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kedatangan bangsa Melanesoid di kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Asal mula bangsa Melanesia, yaitu Proto-Melanesia, merupakan penduduk pribumi Jawa, yaitu manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu dan merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Keempat, kita akan membahas tentang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesosepal dan letak mata yang dalam seperti berang atau marah, berkulit coklat tua dan tinggi rata-rata 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara, di Palembang dan Jambi atau suku Kubu, di Siak, Sakai, dan Sulawesi Pojok Tenggara, yaitu Toala, Tokea, dan Tomuna, adalah nenek moyang orang Indonesia saat ini. 170 bahasa di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia, yaitu kelompok satu bahasa Aceh dan bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan Bali yang mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Yang kelima yaitu Theory Out of Africa dan Out of Taiwan. Menurut Harry Truman, pada 60.000 tahun sekelompok melintasi selat-selat dalam laut dan laut hingga mencapai kepulauan Indonesia. Mereka adalah Homo sapiens yang dalam buku literatur disebut sebagai manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori inilah oleh para ahli disebut sebagai teori out of Africa. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal di Sulawesi, juga kemungkinan ke Kalimantan hingga menyebar ke berbagai pelosok kepulauan Nusantara. Pendatang lain berasal dari Asia Tenggara daratan menggunakan bahasa Austroasiatik mencapai kepulauan Nusantara bagian barat melalui Malaysia. Teori ini disebut para ahli disebut sebagai teori out of Taiwan. Nah, itulah tadi materi-materi yang kita bahas tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Bapak akan menyampaikan tugas, yaitu tugas pertama, jelaskan bagaimanakah Proto Melayu dan Deutero Melayu bermigrasi ke Indonesia. Yang kedua, jelaskan tentang konsep Proto Melayu dan Deutero Melayu. Yang ketiga, jelaskan tentang persebaran ras Melanesoid, Negrito, dan Wedid di Indonesia. Keempat, jelaskan tentang ras nenek moyang Indonesia yang berada pada wilayah persebaran ras Melanesoid, Negrito, dan Wedid. Kelima, jelaskan penjelasan tentang teori out Africa dan teori of Taiwan. Nah, tugas ini Bapak harapkan dikerjakan di kertas folio, dikumpulkan ke email andipjok@gmail.com dengan format PDF, ditunggu sampai tanggal 7 September 2020. Semua tugas dari Bapak, yaitu baik tugas pertemuan 1, kedua, dan ketiga ini setelah dikumpulkan melalui email untuk diarsipkan. Nah, ini ada tugas kedua, yaitu tes potensi akademik. Pilih salah satu jawabannya dan beri alasan kenapa Anda memilih jawaban tersebut. Itu ada 5 pilihan. Yang nomor pertama yaitu nomor 1, sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Akhirnya yang saya lakukan adalah, silakan Anda pilih A, dengan terpaksa menerima, B, menerima dengan sedikit kecewaan, C, menerima dengan lapang dada, D, membenci diri sendiri, E, meratapi diri sendiri. Silakan Anda pilih salah satu jawabannya dan kenapa atau alasan apa sehingga Anda memilih jawaban tersebut. Nomor 2, saya berselisih pendapat dengan teman saya sampai kami tidak berbicara beberapa hari. Nah, saya akan lakukan yaitu A, saya minta maaf karena waktu saya tidak mendengarkan. B, mengajaknya berbaikan dan minta maaf atas terjadinya perselisihan tersebut. C, menjadi kesepian dan tidak tahu harus bagaimana. D, memancing pembicaraan kembali. E, mencari gara-gara agar dia mau berbaikan kembali. Nomor 3, ketika sedang mengerjakan tugas bersama, yaitu misalnya kerja di rumah yang harus selesai pada hari itu juga, seorang teman atau salah satu teman akan meninggalkan kalian terlebih dahulu. Maka saya A, memaksa untuk tinggal. B, membujuknya untuk menyelesaikan tugas. C, mempersilahkan pergi. D, meminta pertimbangan dengan teman yang lain. E, memintanya untuk mempertimbangkan. Nah, tugas ini sama dikerjakan di kertas folio, dikumpulkan ke email andipjok32c@gmail.com, ditunggu sampai tanggal 7 September 2020. Nah, itu tadi materi-materi yang sudah kita bahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, Bapak harap kalian tetap mengikuti pembelajaran sejarah dan tetap memiliki rasa syukur agar membuat kita mampu menata ulang makna dalam setiap situasi supaya kita bisa memilih perspektif dan dari situ melihat sukacita, dukacita, dan kekecewaan bahkan keberhasilan. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bertemu mungkin pada saat pembelajaran di sekolah tatap muka, dan Bapak harap juga kalian mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak
sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat mengerjakan, dan selalu semangat.